Jumpa kembali anak-anak. Ya, Ibu berharap hari ini anak-anak sudah siap mengikuti Zoom ya. Anak-anak minggu kemarin kita belajar tentang fisika. Hari ini kita belajar tentang biologi, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Siapa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup, coba kalian lihat gambar di laptopmu, ada bunga melati, ada kupu-kupu, ada si wanita cantik, ada bunga mawar, ada kumbang, ada kepik. Nah, semua ini yang disebut dengan makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, apa sih ciri-cirinya makhluk hidup? 1. Bergerak. 2. Bernafas. 3. Iritabilitasi. 4. Memerlukan makan. 5. Tumbuh dan berkembang. 6. Berkembang biak. 7. Ekspresi. 8. Adalah adaptasi. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar ini bergerak. Semua manusia, semua makhluk hidup bergerak. Manusia bergerak berjalan dengan kaki. Pada gambar ini, harimau bergerak dengan melompat. Alat geraknya adalah kaki. Nah, nanti kita membahas tentang alat gerak hewan yang lain. Kemudian yang kedua adalah bernafas. Anak-anak coba perhatikan. Ibu menuliskan O2 sebagai lambang oksigen, CO2 sebagai lambang karbon dioksida. Mengapa pada bernafas kita tuliskan seperti itu? Karena semua makhluk hidup bernafas membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nanti kita bahas alat-alat pernafasan pada hewan dan tumbuhan. Ciri yang ketiga adalah iritabilitasi, artinya peka terhadap rangsang. Apakah manusia peka terhadap rangsang? Ya. Buktinya, ketika ada petir suaranya keras, kita segera menutup telinga. Ketika ada sinar yang menyilaukan mata kita segera menutup mata kita. Nah, demikian juga tumbuhan. Ini contoh dari putri malu. Ketika disentuh, menerima rangsang, maka putri malu akan menutupkan daunnya. Apakah hewan juga mengalami iritabilitasi? Iya. Contohnya laron. Laron akan mengerubuti cahaya. Dari mana cahaya itu asalnya, maka laron itu akan mengerubuti cahaya itu. Ciri yang keempat adalah memerlukan makan. Semua makhluk hidup memerlukan makan. Coba kalian bayangkan kalau seandainya kalian tidak makan 1 hari, apa yang terjadi? Kita bisa melakukan kegiatan tapi tidak maksimal dibandingkan kita makan. Ya. Kemudian tumbuhan jika tidak terpenuhi nutrisinya, maka akan mati juga. Bunga kamu tanam di pot, tidak kamu siram 3 hari, apa yang terjadi? Maka tumbuhan itu akan mati. Ya. Kemudian ciri yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Manusia mengalami pertumbuhan. Ketika kita lahir dalam bentuk bayi, panjangnya 50 cm. Setelah 1 tahun diukur, ternyata panjangnya lebih, semakin meningkat. Kemudian setelah TK diukur lagi, oh bertambah lagi tingginya. Nah sekarang apalagi kalian kelas 6 SD, nah tingginya bertambah lagi. Nah itu menunjukkan bahwa manusia mengalami pertumbuhan. Apakah hewan juga mengalami pertumbuhan? Iya. Contohnya ini, telur menetas jadi anak ayam setelah beberapa bulan menjadi ayam dewasa. Apakah tumbuhan juga tumbuh? Iya. Contohnya, berawal dari biji kacang hijau. Kemudian setelah beberapa hari kita tanam, akan tumbuh kecambah. Setelah beberapa hari tumbuh lagi. Bahkan sampai berapa bulan menjadi pohon kacang hijau dan berbuah bijinya kacang hijau lagi. Ya. Ciri yang keenam adalah berkembang biak. Coba diamati, gambar di sini adalah sapi dengan anaknya. Yang awalnya sapi induknya punya anak. Nah, mungkin beberapa tahun lagi sapi ini bisa menjadi lebih dari 2, mungkin 3, mungkin 4. Manusia juga begitu, awal dari mama dan papa, kemudian punya anak kakak, punya anak kita, dan punya anak adik. Ya, berarti makhluk hidup itu mengalami berkembang biak.
Kemudian ciri yang ketujuh adalah ekskresi. Apa sih ekskresi? Adalah pembuangan zat sisa, proses pengeluaran zat sisa. Manusia mengeluarkan zat sisa dalam bentuk keringat dan urin dan uap air. Ya, keringat kita keluarkan melalui kulit kita, sedangkan air seni, urin, ya, yang kita keluarkan dalam bentuk pipis. Uap air kita keluarkan dalam waktu kita menguap. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anak, supaya kita sehat, kita harus melakukan olahraga. Ya, supaya kita bisa mengeluarkan zat sisa yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak mau berolahraga sementara kita setiap kali makan, maka lemaknya akan menumpuk, tidak kita keluarkan zat sisa kita. Nah, jadinya kita gendut, ya, diabetes. Nah, itu awalnya. Kemudian ciri yang terakhir adalah adaptasi. Arti adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan. Kalau di gambar ini bunga kaktus, bentuk adaptasinya adalah daunnya berbentuk duri. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Dan batang basah, fungsinya untuk menyimpan air ketika hujan. Jadi ketika kemarau, bunga kaktus ini tidak kehabisan air karena penguapannya juga berkurang karena daunnya berbentuk duri, di samping itu batangnya menyimpan air. Nah, sekarang selanjutnya mari kita bahas alat gerak pada makhluk hidup. Ya, kalau alat gerak pada kita tahu bahwa kaki ya, kita berjalan dengan kaki. Alat gerak pada ikan yaitu sirip dan ekor. Ikan tidak punya ekor, tidak bisa renang, ya, akhirnya tenggelam, akan mungkin mati. Burung, alat geraknya adalah kaki dan sayap. Demikian juga burung ketika terbang kadangkala mengepakkan sayapnya, kadangkala tidak. Ketika mengepakkan sayapnya, burung memanfaatkan pundi-pundi udaranya. Nah, ketika tidak mengepakkan sayapnya menggunakan paru-parunya. Kata alat geraknya adalah kaki berselaput. Ketika di darat, dia bergerak dengan melompat. Ketika di air, kata menggunakan kaki berselaput untuk berenang. Ya, karena kata hidup di dua alam, darat dan perairan. Berikutnya adalah belalang. Belalang alat gerak sayap dan kaki. Amuba, kaki semu, paramecium, silia, atau rambut getar. Nah, anak-anak masih banyak lagi ya hewan-hewan yang mempunyai alat gerak. Nanti kalian perdalam ketika di SMP. Ini hanya sebagai dasar supaya kamu tahu gitu saja. Oke, kita bahas berikutnya alat pernafasan. Ya, kita tahu bahwa manusia bernafas dengan paru-paru. Siapa yang tidak tahu? Bahaya kalau tidak tahu ya. Nah, ikan bernafas dengan insang. Di mana letak insangnya? Di samping. Ya. Sekali waktu kalian membantu mama untuk memasak ikan laut supaya tahu di mana letak insangnya. Kemudian kata alat pernafasannya kulit dan paru-paru. Ketika di darat menggunakan paru-paru. Ketika di air dibantu oleh kulitnya. Kemudian burung. Nah, burung bernafas dengan paru-paru dan kantong udara. Tadi sudah saya singgung ketika membahas alat gerak. Kemudian belalang, alat pernafasannya adalah trachea. Laba-laba, alat pernafasannya paru-paru buku. Bu, masih banyak makhluk hidup lainnya. Oke, silakan diperdalam nanti di SMP. Ya, ini hanya garis besarnya saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, alat pernafasan tumbuhan apa ya? Yaitu stomata dan lentisel. Stomata itu apa? Stomata adalah mulut daun. Bentuknya gimana? Nah, ini mulut daun, stomata terletak pada di baliknya daun, bukan permukaan daun, tetapi di baliknya daun ada pori-porinya. Nah, ini yang disebut dengan mulut daun atau stomata. Ketika bernafas membutuhkan oksigen, tetapi di sini ada CO2 dibutuhkan. Nah, CO2 di sini bukan untuk bernafas, tapi untuk membuat makanannya sendiri atau fotosintesis. Nah, kemudian lentisel. Apa lentisel? Lentisel adalah
alat pernafasan pada batang. Ini lihat ya, bentuknya bulat-bulat seperti ini pada batang. Jadi kalau kalian menemui sebuah pohon kemudian ada batangnya berbentuk seperti ini, jangan beranggapan bahwa pohon itu tidak sehat karena ada bintik-bintiknya, tidak. Tetapi justru itulah lentisselnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, fungsi makanan. Anak-anak tadi sudah sempat saya singgung bahwa kalau kita tidak makan, kita akan lemas. Nah, makanan di situ berfungsi sebagai sumber energi. Kalau kita tidak punya energi, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, anak-anak kalau berangkat sekolah, silakan ya menyiapkan sumber energi itu makan, supaya ketika kalian belajar di kelas, kita bisa fokus ya karena kita tidak lapar. Fungsi makanan berikutnya sebagai pertumbuhan. Ya, ketika bayi 4 bulan sudah diberi makan. Kalau seandainya makanannya itu hanya berbentuk tepung saja, tanpa ada proteinnya, tanpa ada vitaminnya, kira-kira pertumbuhan bayi itu baik apa enggak? Ya, memang bisa tumbuh, tapi pertumbuhannya mungkin ke samping, jadi gendut saja. Ya, tidak bertambah tinggi, tapi gendut saja. Yang terakhir, fungsi makanan menghantui sel-sel yang rusak. Ketika kita sakit, kita tidak sadar anak-anak. Bahkan mungkin kalau kita sakitnya parah sampai berminggu-minggu, ya kita tidak menginginkan seperti itu. Tidak sadar bahwa ada sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, supaya tergantikan, maka anak-anak harus memakan makanan yang bergizi, ya, supaya sel-sel yang rusak tergantikan oleh makanan yang bergizi itu. Jadi kita harus makan sayur, kemudian ikan-ikanan, bukan ikan-ikanan plastik, bukan, tapi ikan yang mempunyai protein yang tinggi, supaya menggantikan bagian sel yang rusak. Berikutnya, pada tumbuhan mempunyai klorofil atau hijau daun. Fungsinya apa? Digunakan untuk membuat makanan sendiri. Nah, hebat ya, tumbuhan itu ternyata bisa memasak, membuat makanannya sendiri. Tidak seperti kita ya, tidak seperti kita, kita makan kita dapatkan dari tumbuhan. Kalau tumbuhan bisa masak makanan sendiri, tapi kalau kita makan dari tumbuhan. Iya. Ya, berarti tumbuhan hebat ya, karena bisa masak makanannya sendiri, membuat makanan sendiri, maka tumbuhan disebut dengan produsen. Berikutnya adalah iritabilitas. Apa iritabilitas? Peka terhadap rangsang. Manusia dan hewan memiliki sistem saraf, alat gerak, dan alat indera untuk menanggapi rangsang dengan cepat. Tadi sudah saya terangkan, manusia bisa menanggapi rangsang dengan cepat karena mempunyai alat indera. Oke, next. Ya. Nah, ini anak-anak ekspresi yang tadi saya jelaskan, proses pengeluaran zat sisa hasil pembakaran berbagai zat makanan di dalam tubuh. Ya, zat sisa yang dikeluarkan karbon dioksida CO2 melalui uap air, melalui kita menguap air berbentuk keringat dan urea berbentuk urin. Ya. Alat ekspresi pada kita, paru-paru, fungsinya untuk mengeluarkan karbon dioksida, ginjal untuk mengeluarkan air seni, kulit untuk mengeluarkan keringat. Ya. Sedangkan hati adalah tempat pembentukan urea. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin yang terakhir. Ya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adaptasi ada 3 macam, yaitu adaptasi fisiologi, yaitu adaptasi tentang cara kerja organ tubuh. Organ tubuhnya siapa? Di sini dicontohkan pada bunglon. Ketika hinggap di pohon yang warnanya coklat, maka kulit warna bunglon akan berubah menjadi coklat. Ketika hinggap di daun yang berwarna hijau,
bunglonnya pun akan berubah menjadi hijau. Itu yang disebut dengan adaptasi fisiologi. Yang kedua, adaptasi morfologi, yaitu adaptasi bentuk tubuh. Mengadaptasi bentuk tubuhnya supaya bisa hidup. Di sini dicontohkan kuku burung elang. Pada kaki burung elang, kukunya sangat tajam. Fungsinya untuk apa? Untuk mencengkeram mangsa. Karena burung elang makanannya adalah daging. Nah, diperoleh dari mana? Yaitu menangkap burung kecil, menangkap anak ayam, ya. Kemudian yang terakhir adalah tingkah laku, adaptasi tingkah laku, gerak-geriknya. Contohnya cicak, ketika mau ditangkap, ketika tertangkap ekornya, maka cicak memutuskan ekornya. Tetapi kalau yang tertangkap itu adalah bagian badannya, percuma cicak untuk memutuskan ekornya. Cicak memutuskan ekornya disebut dengan autotomi. Nah, saya beri contoh lagi adaptasi morfologi. Burung pelikan, bentuk paruhnya panjang, kakinya panjang. Fungsinya untuk apa? Untuk mencari ikan, di mana di perairan. Ya, apalagi burung kenari, burung pipit. Makanannya biji-bijian, maka bentuk paruhnya kecil, ya, karena biji-bijian. Nah, itu contoh adaptasi morfologi. Oke, akhirnya anak-anak materi kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Materi ini digunakan untuk mengisi GF tanggal 15. Jangan lupa mengisi GF tanggal 15. Oke, salam sehat, stay at home, stay at health. Sampai ketemu di lain hari.